Madura Bersatu. Pada kesempatan kali ini dari berbagai kabupaten yang ada di Madura, ada yang ada dari Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, dan juga ada yang dari Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumeneb juga ada juga sudah hadir di malam hari ini dalam rangka kita merapatkan barisan untuk mengkampanyakan atau mensosialisasikan Risma ke depan agar mutlak kemenangan Risma di Madura. Siap kawan-kawan semuanya? Siap. Yang kedua, karena ini adalah momentum politik yang akan digelar pada tanggal 27 September tahun 2024, maka tidak ada salahnya kita mengawali gerakan-gerakan ini atas nama relawan. Perlu diingat, kita ini atas nama relawan, bukan atas nama partai politik, bukan atas nama rekomendasi partai politik maupun atas nama pondok pesantren dan semacamnya, bukan. Tapi ini berdasarkan hati nurani kita dari kawan-kawan pemuda dan tokoh dan juga area-area media yang sudi hatinya mendukung Risma secara mandiri. Perlu diketahui, biar tidak ada fitnah di antara kita, adanya pembentukan relawan Risma di Madura ini yang disingkat menjadi R2MB ini adalah inisiatif teman-teman Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya dari berbagai macam wilayah atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan saya dimandatariskan untuk mengakomodir kawan-kawan teman-teman yang ada di Madura, khususnya objek-objek yang diantaranya adalah tokoh masyarakat, pemuda, dan juga mahasiswa yang memang bergelut dalam dunia lapangan atau dunia akademisi. Kenapa kita harus ke Risma? Ini kan perlu dipertanyakan. Karena memang Risma ini adalah sosok pemimpin Jawa Timur, sosok salah satu pemimpin Jawa Timur yang bisa teman-teman dicari lah track recordnya atau latar belakang Risma sebelumnya gitu loh. Beliau adalah mantan wali kota 2 periode di Surabaya, yaitu mengelola kota besar. Alhamdulillah 2 periode yang dipimpin oleh Risma di Surabaya perkembangan pesat luar biasa. Dan juga tokoh kita menyampaikan kemarin di grup bahwa Risma ini sudah berhasil ya kan menutup doli dari sekian tahun. Risma ini, doli ini berdiri, tidak ada yang bisa membubarkan kecuali Risma. Atas pernyataan dan tegas beraninya dia selaku memimpin wilayah Surabaya, akhirnya doli dipindah. Itu prestasi-prestasi Risma. Bukan dipindah, Bos, ditutup. Ditutup ya? Kalau dipindah kan ke daerah itu. Ya, dipindah, ditutup. Ditutup ya. Jadi setelah kami berpikir dengan teman-teman atas carut-marutnya politik di Provinsi Jawa Timur dan ada tragedi-tragedi yang mengarah terhadap hal-hal yang tidak baik, maka kesepakatan kita para aktivis di Provinsi Jawa Timur menginisiatif untuk mendukung Risma. Mendukung Risma ini bukan persoalan kita mendapat sesuatu dari Risma, enggak. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada anggaran sepeser pun dari Risma. Murni dikeluarkan oleh kita, memang selaku perwakilan dari aktivis Provinsi Jawa Timur, ya semampunya kita lah dalam bergerak. Tapi insya Allah ke depan, kalau ini sudah terbentuk secara masif, kami akan konsolidasi ke provinsi, khususnya ke tempat kemenangan atau posko kemenangan Risma. Kita ke sana bersama-sama nanti mempresentasikan hasil kegiatan-kegiatan atau hasil investigasi teman-teman di lapangan seperti apa nanti. Kita di Surabaya sudah ada 2 titik posko Risma ya. Saya sudah datang kemarin ke poskonya Risma di Surabaya, terletak di depan Masjid Al-Akbar. Itu ada 2 rumah besar di sana ditempati poskonya Risma dan perusahaan, juga ada di Bolak Banteng Surabaya, juga ada di situ. Jadi ke depan mari kita saling mensolidkan antar sesama, karena ini belum terbentuk yang namanya struktur, cuma terbentuknya adalah koordinator wilayah, istilahnya Korda lah. Untuk wilayah Madura saya koordinatornya, sekretarisnya adalah Ahmad Nur orang Bangkalan, bendaharanya adalah Holik
Ini yang sudah diajukan kepada Bu Risma dan timnya di atas ya. Tapi untuk koordinator wilayah, koordinator kabupaten belum. Seperti di Sumeneb belum ada koordinatornya, terus Pamekasan belum ada, terus yang di Sampang juga belum ada, yang di Bangkalan belum ada, tapi sudah nama-namanya saya akan tahu semua. Tapi yang lebih penting dari hal itu, perlu kiranya kita mendeklarasikan kapan kira-kira ini deklarasi secara serentak untuk relawan kita ini, relawan yang bersatu dalam nama R2MB, relawan Risma hari ini Madura Bersatu. Ini perlu juga dibincangkan oleh kita dan ditetapkan, sehingga kami bisa menyampaikan nanti kepada tim pusat kapan Risma kira-kira hadir ke Madura dan bisa mengisi di acara sosialisasi atau acara kampanye yang diadakan oleh relawan kita, begitu. Mohon maaf, kita ini bukan atas nama partai politik. Jadi simpatisan yang dimana simpatisan rakyat Madura yang di bawah naungan Provinsi Jawa Timur ini bisa nanti mensuplai, bisa nanti mensupport dan memberikan hal yang terbaik buat Risma. Harapannya ke depan ketika Risma ini betul-betul ditakdir oleh Tuhan dan diamanahkan, tim-tim kita ini bisa include juga dalam sebuah pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Mohon maaf selama ini Muslim in the Gang sejak tahun 2020 sudah berproses di Provinsi Jawa Timur. Ya guys, begini keadaannya, stagnasi. Mohon maaf di pemerintahan hari ini periode 2018 dan 2023 ini tidak ada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai program pemberdayaan yang dimana itu program pemberdayaan diberikan langsung kepada aktivis untuk mengelola perkembangan ekonomi maupun perkembangan pendidikan maupun perkembangan kesehatan yang ada di provinsi. Tidak ada. Justru rata-rata aktivis ini ahli kritik di dalamnya yang tidak diberikan opsi dan posisi sama sekali dalam sebuah pemerintahan. Nah, dengan adanya gerakan atau kelompok atau relawan yang mengatasnamakan R2MB ini nantinya kita bisa mempresentasikan kepada Risma. Mohon maaf, betul yang ada di grup dibincangkan bahwa Madura ini termasuk salah satu 4 kabupaten termiskin di Jawa Timur, perlu diakui. Kamu mau melihat SDM dan SDA-nya ketika dia kaji, provinsi ini hidup di Madura. Ada berapa migas di Madura yang di atas namakan Provinsi Jawa Timur? Sebenarnya Madura ini sudah harus mandiri menjadi provinsi sendiri. Tapi kenapa Jawa Timur tidak mau lepas dari Madura atas dasar sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya? Gitu loh. Maka Madura tidak ada bahasa lain kecuali Madura betul-betul diperhatikan. Siapapun nanti pemenangnya. Karena selama ini Madura hanya dianggap salah satu kabupaten kecil di Provinsi Jawa Timur yang dimarginalkan oleh pemerintah, gitu loh. Tidak pernah diperhatikan, baik itu angka penganggurannya, angka kemiskinannya, pendidikannya seperti apa. Loh, mohon maaf, kami ini berapa kali mengawal persoalan pendidikan di Madura ya, yang izin operasionalnya itu dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan saya sempat jadi korban gara-gara saya melakukan gerakan anarkisme pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Saya dengan 7 orang aktivis di penjara loh sampai 2 bulan 15 hari saya di Polrestabes dan di Madaeng, Surabaya. Jadi ada sekitar 22 lembaga swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan yang bentuknya adalah SMA swasta, SMK swasta, SLB swasta. Saya mengajukan 22 proposal ke Dinas Provinsi Jawa Timur, tidak pernah jebol. Itu kemarahan saya sebenarnya. Kenapa? Madura ditinggal dari segi apapun, baik kemiskinannya, pendidikannya, ya kan, ekonominya tidak pernah diperhatikan. Ketika saya melihat APBD Provinsi Jawa Timur, angka 33 triliun sampai 35 triliun ini adalah angka keuangan besar yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur. Sehingga kalau ada hari ini dari relawan-relawan ini tidak produktif dalam berpikir atau tidak cerdas, berarti Anda tidak pernah mengkaji APBD selama ini. Iya kan? APBD provinsi itu 35 triliun, Bos. Seandainya Madura hanya 4 triliun dikembangkan dalam usaha mikro atau pendampingan terhadap lembaga-lembaga untuk mendata angka kemiskinan yang ada di Madura, 4 triliun beres ditangguhkan kita untuk memverifikasi orang miskin yang ada di Madura, kan begitu kira-kira.
Loh, adanya R2MB ini nanti memberikan konsepsi-konsepsi yang jelas untuk bagaimana di pemerintahan, misal nanti Risma terpilih menjadi gubernur, kita bisa mempresentasikan di depan Risma seperti apa kondisi Madura yang sesungguhnya berdasarkan data pusat statistik hari ini, gitu loh. Itu yang perlu kita harapkan ke depan. Oleh karenanya, terakhir ya dari kita, ayo kita semangat ke depan karena kalian ini adalah pemuda harapan anak bangsa. Menurut saya di sini rata-rata adalah mahasiswa, aktivis, media dan ada perwakilan tokoh dari Propo yang hadir juga pada kesempatan bisa nimbrung dengan kawan-kawan sekalian walaupun umurnya sudah sepuh, tapi girohnya dalam rangka mendampingi atau mengkampanyekan Risma luar biasa. Oleh karena itu mari kita ke depan, kita saling semangat, saling support. Persoalan hal-hal yang konkret perlu ditegaskan. Persoalan hal-hal yang konkret biar intinya akan mencari apapun win-win solusinya nantinya. Tapi yang jelas untuk anggaran hari ini memang tidak ada supplier sama sekali dari pihak Risma, tidak ada. Jadi kalau asumsi publik Kak Muspek sudah sekian menerima, ini pasti banyak di luar yang berbicara. Saya hak lillahi ta'ala mau bikin kaos ini diangsur-angsur anggarannya. Ada sahabat Farisi juga yang hadir di sini. Jadi memang ini mempersatukan sebuah konsep atau mempersatukan sebuah keinginan sangat sulit. Pasti banyak hal-hal yang memang terganggu di perjalanannya atau masih banyak fitnator yang merajalela gitu. Seakan-akan kita sudah dijustifikasi dapat anggaran sekian-sekian. Tidak. Ayo kita saling transparan ke depan. Toh walaupun nanti anggaran misalnya ketika kita proposal sudah selesai, tim sudah kita mulus, kita ajukan ke provinsi, ready di provinsi, mari kita gimana enaknya anggaran ini. Kan begitu. Kalau saya lah, biar di anggaran yang lain lah, santai-santai saja. Saya harapannya kan begini, teman-teman asumsinya ketika sudah berbicara politik, maka ini adalah berbicara uang. Saya sepakati persoalan hal itu, tapi bukan sekarang. Selanjutnya berkaitan dengan jadwal deklarasi, tempatnya, waktunya, estimasi anggarannya berapa, dan juga kira-kira yang mau hadir juga berapa. Karena ini wajib hukumnya harus dibatasi. Wajib. Karena kalau tidak dibatasi banyak peserta yang hadir, maka kita nanti kewalahan. Satu adalah amunisi, yang kedua persoalan tempat. Jadi harus dibatasi berdasarkan undangan. Misalnya nanti ini ada 4 kabupaten, setiap kabupaten budgetnya berapa orang, kan begitu. Saya mengharap estimasi angka kehadiran dalam sebuah deklarasi yang dekat-dekat ini ada deklarasi dari NTB, ini maksimal sudah 200 orang. Bagaimana, sepakat teman-teman? Ya. Kalau sudah sepakat dari 4 kabupaten ini 200 orang, intinya tetap di jantung kota Madura tempatnya deklarasi ini ada di Kabupaten Pamekasan. Persoalan tempat nanti ketika sudah terpilih ketua panitianya siapa untuk deklarasi, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, nanti langsung rembuk kapan kira-kira deklarasi ini mau digelar, gitu loh. Persoalan dana, ayo kita bincangkan dengan koordinator, dengan saya. Gampanglah nanti persoalan dana itu. Karena saya jarang pulang ke Madura, memang lagi bincar-bincarnya untuk mengkoreksi keuangan politik ini di Provinsi Jawa Timur. Begitu kira-kira. Coba nanti ya yang perlu dicatat oleh Syafi'i. Pertama ini sepakati siapa ketua panitianya. Kalau sekretarisnya saya titip duluan, mulazim. Wajib sekretaris mulazim. Nanti bendaharanya siapa. Tapi untuk sekretaris deklarasi nanti ini mulazim, ketuanya kita sepakati siapa saja. Saya legowo, tergantung kesepakatan teman-teman. Asalkan ke depan kerjasama solid dan sama-sama bergandengan tangan dalam mensukseskan acara. Terus yang terakhir tempat juga nanti ditentukan di mana tempatnya. Budget anggarannya juga ditentukan. Kira-kira nanti, karena ini politik penting juga dibahas gitu loh. Per orang kira-kira nanti dalam deklarasi diberi apa? Apa di angka 50.000 atau 100.000 ini juga dipikirkan. Kalau kita nyewa hotel misalnya. Kalau misalnya nanti kita nyewa gedung
di hotel misalnya, baik di Front One maupun di Odaita maupun di apa itu namanya Cahaya Berlian, itu nanti koordinasi kira-kira budgetnya di sana di angka 200 orang ini berapa, roomnya nyampe atau tidak gitu loh. Terus anggaran makanya berapa, subsidinya untuk peserta nanti berapa, itu perlu dikalkulasi juga gitu. Mungkin itu saja. Nanti setelah ini kita boleh bicara semua berkaitan dengan opsi-opsi apapun yang menjadi keinginan untuk kebersamaan kita dalam merajut sebuah perubahan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Madura, dalam bingkai relawan Risma Hari Ini Madura Bersatu. Saya hanya tekankan satu, ketika kita sudah berkomitmen untuk menyongsong salah satu figur, maka pantang mundur bagi saya. Karena aktivis itu tidak akan pernah bicara dua kali, bos. Beda dengan politisi. Kalau politisi, dia bilang iya, bermakna insya Allah. Dia bilang insya Allah, maknanya tidak. Gitu. Ini dalam ilmu politik. Tapi bagi aktivis, karena ini adalah komitmen, bilang iya, bilang insya Allah, bilang tidak. Ini bahasa normatif yang harus dikeluarkan dari aktivis. Makanya aktivis tidak pernah cawe-cawe dalam politik. Ketika cawe-cawe dalam politik, pandang mundur bagi aktivis. Itu konsepnya. Begitu. Oke ya, begitu dulu bagi teman-teman. Silakan nanti sepakati ketuanya dalam deklarasi Semadura ini siapa. Terus sekretarisnya sudah mulasim. Yang terakhir bendaharanya siapa. Biar nanti ini yang eksis rembuk-rembuk ke depan. Persoalan media sekarang ada Bapak Faruk, ada Bapak Syafi'i, Koran Tem. Ini ada Bapak Faruk dari Suara Net. Ini yang bisa mengelola media kita untuk bagaimana R2IP ini menjadi besar khususnya di wilayah Madura. Begitu kira-kira. Mungkin cukup dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator atau host yang ada pada kesempatan ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih. Itu pandangan awal soal rekam jejak Risma Hari Ini pada saat mimpin jadi gubernur Jawa Timur. Oh. Wali kota dan juga Wali kota dan Menteri Sosial. Dan selanjutnya yaitu juga ada pandangan dari Pak Nurullah dari relawan juga. Ini pandangan sementara Pak Nurullah. Nanti selesai ini nanti tanya jawab persiapan deklarasi yang akan digelar di Kabupaten Pamekasan. Kepadanya Pak Nurullah yang sempat menjadi saksi pada waktu kepemimpinan Bu Risma, dipersilakan Pak. Monggo. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.